Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suryo Agung Wibowo dari KGS 191 Universitas Kom 605. Jadi kali ini saya ingin menjelaskan tentang peluang kerja DKV. Jurusan Desain Komunikasi Visual atau DKV sudah diminati bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan dunia pendidikan di bangku kuliah. Bukan hanya membantu mengeksplorasi lebih dalam lagi yang tertarik di dunia desain, tapi banyak juga posisi kerja bagi lulusan mahasiswa DKV yang menjanjikan. Sebagai salah satu cabang ilmu desain di perguruan tinggi, jurusan DKV bisa dibilang dituntut untuk mahir menggambar dan dapat menghasilkan karya seni. Bukan hanya itu, dengan memilih jurusan DKV, kalian juga bisa menguasai ilmu desain dari sudut pandang bisnis. Hal itu disebabkan karya yang dibuat memiliki tujuan khusus bagi perusahaan. Nah, mari simak dengan jelas posisi kerja apa saja bagi lulusan mahasiswa Desain Komunikasi Visual. Yang pertama, graphic designer. Dengan menjadi graphic designer alias desain grafis di perusahaan startup maupun agensi bisa menjadi pilihan karir bagi lulusan desain komunikasi visual. Pekerjaan di bidang ini banyak berkutat di bidang industri kreatif. Maka dari itu, ada kalanya desain grafis membuat logo, katalog, baliho, dan publikasi lain. Profesi graphic designer atau sering dikenal dengan desain komunikasi visual adalah komunikator visual atau pemecah masalah problem solver untuk kebutuhan komunikasi dalam bentuk visual. Mereka mengomunikasikan ide dengan tangan maupun menggunakan komputer. Seorang desain grafis harus mampu membuat sebuah desain yang dapat menyampaikan informasi maupun pesan secara tepat sasaran, singkat, padat, jelas, namun menarik perhatian. Rumusan kerja desain grafis bertoleransi pada pengumpulan data kemudian diolah sebagai bentuk rancangan dengan mendayagunakan elemen-elemen desain seperti garis, warna, bentuk, dan sebagainya. Dengan berpegang pada kaidah dan prinsip desain seperti komposisi, harmoni, balance, dan unity. Yang kedua adalah art director. Posisi kerja kedua bagi lulusan mahasiswa desain komunikasi visual kali ini adalah art director. Bila tertarik, maka persiapkan diri kalian dari sekarang. Jika sudah mahir di art director, maka kalian akan banyak diperebutkan oleh banyak perusahaan. Art director merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas tampilan visual secara keseluruhan dari berbagai media seperti majalah, koran, kemasan, film, bahkan produk televisi. Dialah yang membuat keseluruhan desain untuk sebuah proyek serta memberi arahan pada tim yang ikut bekerja sama dalam pembuatan layout dan artwork. Apakah posisi ini hanya ditemui di startup atau agensi? Oh, tentu tidak. Mereka bisa saja bekerja di public relation firms, advertising, koran, majalah, bahkan industri motion picture dan video. Peluang pun masih terbilang luas di Indonesia. Buktinya ada ratusan lowongan art director di situs Glints. Lowongan tersebut dibuka oleh berbagai perusahaan yang terjamin kredibilitasnya. Yang ketiga adalah web designer. Lulusan mahasiswa desain komunikasi visual juga bisa menjadi seorang web designer. Akan tetapi, seorang web designer tidak cukup menguasai keterampilan desain komunikasi visual saja, namun juga harus menguasai keterampilan coding. Ketika keduanya handal, maka dengan mudah kalian bisa menjadi web designer yang bisa dipilih oleh banyak perusahaan. Web designer adalah orang yang memiliki keahlian untuk membuat tampilan website menjadi menarik. Misalnya efek ilustrasi pada website, tipografi, keseimbangan kontras, layout, dan lain sebagainya. Mereka juga fokus membuat desain dengan pendekatan user experience agar mudah untuk digunakan. Seorang web designer harus mempunyai kemampuan mendesain yang baik. Namun, tidak hanya mendesain, web designer juga perlu memahami bahasa pemrograman seperti HTML dan CSS.
Untuk membuat desain tersebut, mereka biasa menggunakan aplikasi desain penunjang pembuatan web desain seperti Photoshop, CorelDRAW, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah video editor. Di zaman saat ini, marak sekali konten video. Nah, bila kalian merupakan lulusan mahasiswa desain komunikasi visual, dapat dipastikan bisa menjadi video editor yang mahir akan membuat banyak video konten. Di jurusan desain komunikasi visual, kalian akan bisa menguasai editing gambar dinamis lewat pembelajaran tools editing seperti Premiere Pro dan Final Cut Pro. Bila sudah menjadi video editor handal, maka kemampuan kalian akan dibutuhkan oleh perusahaan perfilman, periklanan, dan industri kreatif atau hiburan lainnya. Profesi video editor bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan mengolah beberapa materi video yang tersedia menjadi satu video yang siap dipublis. Materi ini dapat berupa footage, dialog, wawancara, grafis, dan sound effect. Video editor sebagai posisi kunci dalam proses pasca produksi yang akan menentukan kualitas video dari sebuah produk yang akan dibuat. Biasanya, editor bekerja langsung dengan pihak yang memiliki konsep awal pembuatan video. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi ekspektasi dan tujuan dari konseptor tersebut. Seorang video editor dapat bekerja sebagai karyawan tetap di suatu perusahaan ataupun menjadi freelance editor yang dapat mengerjakan beragam proyek tanpa terikat oleh suatu instansi tertentu. Yang kelima adalah ilustrator. Di jurusan desain komunikasi visual, kalian akan menimba ilmu elemen dasar desain visual seperti menggambar sketsa. Ketika sudah dalam sketsa, maka kalian akan menjadi seorang ilustrator. Pada saat ini, posisi kerja ilustrator banyak dicari oleh perusahaan. Dengan begitu, membuka peluang besar bagi para lulusan mahasiswa DKV. Ruang lingkup kerja menjadi ilustrator, kalian akan banyak membuat desain seperti storyboard dan sebagainya. Profesi ilustrator sebagai seniman yang berprofesi khusus di bidang seni rupa, umumnya sebagai pencipta gambar ilustrasi demi memperjelas maksud tulisan tersebut. Seorang ilustrator bekerja untuk membuat gambar statis berupa ilustrasi untuk digunakan dalam iklan, buku, majalah, kemasan produk, kartu ucapan, komik, ataupun surat kabar. Ia juga melakukan pekerjaan komersial untuk perusahaan, misalnya bekerja pada penerbit dan biro iklan untuk menggambar, mewarnai, dan membuat desain baru. Karyanya dapat mencakup ilustrasi buku, novel grafis, dan logo perusahaan. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.